Kehidupan Dewi Kumari. Dewi Kumari adalah seorang gadis kecil yang dianggap sebagai inkarnasi Dewi Taleju, Dewi Pelindung Nepal. Konsep Dewi Kumari telah ada sejak zaman Kerajaan Malla di Nepal dan terus dipraktikkan hingga saat ini. Sebelum dipilih sebagai Dewi Kumari, seorang gadis harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti berasal dari keluarga suci, berusia antara 3 hingga 5 tahun, dan memiliki fisik yang sempurna. Proses pemilihan Dewi Kumari diawali dengan pemeriksaan fisik dan psikologi oleh sejumlah pendeta dan ahli astrologi. Setelah dipilih, Dewi Kumari akan dianggap sebagai inkarnasi Dewi Taleju dan dianggap sebagai lambang keberuntungan dan kesuksesan. Kehidupan Dewi Kumari sebagian besar dihabiskan di kuil Kumari, sebuah komplek kuil yang terletak di Durbar Square, Kathmandu. Di dalam kuil, Dewi Kumari tinggal bersama keluarganya dan ditemani oleh sejumlah pendeta dan penjaga keamanan. Dewi Kumari diperbolehkan keluar dari kuil hanya dalam acara-acara keagamaan tertentu, seperti saat festival Indra Jatra. Selama masa kehidupannya sebagai Dewi Kumari, seorang gadis tidak boleh bersekolah atau bermain dengan teman sebayanya. Mereka harus mempelajari tata cara upacara keagamaan dan tarian tradisional yang dilakukan di kuil. Mereka juga diajarkan tentang sejarah dan kebudayaan Nepal. Namun, saat Dewi Kumari mencapai masa pubertas, dia akan digantikan oleh Dewi Kumari yang baru. Dewi Kumari yang baru akan dipilih dari sejumlah calon gadis yang memenuhi kriteria yang sama dengan Dewi Kumari sebelumnya. Meskipun dianggap sebagai lambang keberuntungan dan kesuksesan, keberadaan Dewi Kumari juga telah menimbulkan kritik dan kontroversi. Beberapa kelompok menganggap praktik ini sebagai bentuk pelecehan terhadap hak asasi manusia dan menuntut penghentian praktek ini. Meskipun demikian, hingga saat ini tradisi Dewi Kumari masih dipertahankan di Nepal. Beberapa tahun terakhir, ada beberapa reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan Dewi Kumari. Pada tahun 2008, pemerintah Nepal memutuskan untuk memberikan dana pensiun kepada mantan Dewi Kumari agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Selain itu, beberapa Dewi Kumari juga diizinkan untuk melanjutkan pendidikan mereka setelah masa tugas mereka selesai. Dan pada tahun 2017, Dewi Kumari Dipendra yang terakhir diangkat menjadi Dewi Kumari, memutus untuk mundur dari jabatannya setelah ditemukan positif menderita hepatitis B. Hal ini menjadi momen penting dalam sejarah Nepal, karena ia adalah Dewi Kumari pertama yang mengundurkan diri secara sukarela. Meskipun masih ada kontroversi dan kritik terhadap praktek Dewi Kumari, tradisi ini tetap dianggap penting dalam budaya Nepal dan menjadi bagian penting dari warisan kebudayaan mereka.